Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kenikmatan iman serta Islam dan kesempatan untuk berkumpul pada majlis hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lupa juga kepada keluarga dan para sahabat dan seluruh pengikut baginda hingga akhir zaman. Yang saya hormati dan muliakan Al-Fadil Ustaz Hani Syarul Fauzi, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi keberkatan umur. Amin. Selaku pembimbing majlis muhadarah, rekan-rekan yang saya banggakan serta hadirin sekalian. Baiklah, tanpa menenggahkan masa lagi, marilah kita mengikuti acara pada hari ini dengan susunan sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, penyampaian khutbah. Ketiga, perbaikan dan nasihat. Keempat, penutup. Untuk membuka majlis pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Semoga majlis ini mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Acara seterusnya ialah penyampaian khutbah. Pelajar pertama yang akan disampaikan oleh akhina Arif dengan tajuk tangan di atas vs tangan di bawah. Dipersilakan untuk menyampaikan khutbahnya. Al-waqtu wal makanu falyatafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada atas Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita
Segala puji bagi Allah SWT yang Tuhan yang pemberi rezeki tanpa batas. Selawat dan junjungan atas Nabi Muhammad SAW, insan yang paling pemurah di muka bumi ini. Yang saya hormati pemimpin muhadarah Muhammad Akil bin Faris Hanafi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu khitbah yang bertajuk sedekah. Tangan di atas, lawan tangan di dalam poket. Sidang hadirin yang saya hormati, saya tanya satu penyakit. Dia bukan ada di hospital, tapi ada di poket kita. Namanya tangan berat. Kadang-kadang tangan kita ini aktif, tapi bila nampak tabung masjid, terus macam kena stroke sekejap. Kalau kita ikut matematik manusia, 10 ringgit tolak 5 ringgit, tinggal 5 ringgit sahaja, mungkin. Tapi kalau matematik Allah SWT, 10 ringgit tolak 5 ringgit, 10 ringgit tolak 5 ringgit, untuk sedekah, mungkin baginya jadi 50 ringgit, 500 ringgit, atau keberkatan yang tak terhingga nilainya. Kita sanggup shipping mahal-mahal. Tapi kalau sedekah 1 ringgit pun kita cari duit yang paling banyak dalam poket. Betul ke betul? Betul. Nabi Muhammad SAW bersabda, sedekah tidak akan mengurangkan harta. Hadis riwayat Muslim. Jangan tunggu masa kaya baru memberi, sebab kalau masa miskin kita ketekut, masa kaya nanti mungkin kita jadi raja ketekut. Sedekah bukan hanya duit, senyum pun sedekah, tolong orang pun sedekah. Zaman sekarang ada tren sedekah sebab nak konten. Jap, saya nak jangan makan dulu. Saya nak bagi nasi. Saya nak buat. Jap, jangan makan dulu. Saya nak rakam yang saya bagi kamu nasi ini. Sedekah macam ni, mungkin sangkut ke cloud saja, dia sampai ke langit. Biarlah tangan kita memberi, tangan kiri kita tak tahu. Bukannya tangan kanan memberi, tangan kiri pegang smartphone buat live. Sebagai penutup, marilah kita tukar status tangan kita. Biarlah tangan kita di atas. Ingat, kan kapan kita tak ada poket, kita sempat nak sumbat 50 ringgit atau kad kredit. Yang kita bawa hanyalah amalan sedekah kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada Akhi Arif yang disampaikan sebentar tadi. Semoga kita dapat mengambil manfaat dan pengajaran bersama. Pelajar kedua yang akan disampaikan oleh Akhina Muaz dengan judul membaca 10 ayat ketika malam. Dipersilakan. Al-waqtu wal makanu falyatafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita kenikmatan iman dan Islam sehingga kita dapat berkumpul tempat mulia ini dengan sehat walafiat.
Salawat dan salam tercurah limpah kehadirat Salawat dan salam tercurah limpah kepada junjungan alam, panutan kita beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menerangi kita dengan ajaran terang menderang, yaitu agama Islam. Dan yang saya hormati dan muliakan pada majlis muhadarah ini, Al-Ustaz Sami Syahrul Fauzi dan kawan-kawan yang saya banggakan. Dan izinkan saya membawa satu hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang saya hormati, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a asyara ayatin fi lailatin lam yuktub minal ghafilin. Maksudnya, siapa yang membaca 10 ayat di Al-Quran akan tidak dikira dari golongan orang yang lalai. Hadis riwayat Hakim, beliau berkata hadis ini sahih di atas syariat Islam. Keterangan, dengan membaca 10 hadis, dengan membaca 10 ayat ketika malam, dengan mengambil masa berapa menit saja, boleh menolong orang daripada orang yang lalai. Kamu tahu hadis ini mana lagi besar daripada hadis lain? Kalau nggak tahu, carilah sendiri. Alhamdulillah, sampai sini saja. Hadis yang saya sampaikan. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah saya tumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah saya sharing lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Akhi Muaz atas penyampaian khutbah sebentar tadi. Semoga dapat diambil manfaat dan pengajaran bersama. Kita teruskan dengan pelajar ketiga akan disampaikan oleh Iman dengan tajuk penting belajar bahasa. Dipersilakan untuk menyampaikan khutbahnya. Al-waqtu wal makanu falyatafaddal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam hormat.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi ihsani ila yaumiddin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih menghidupkan kita dalam berkeadaan Islam, dalam keadaan beragama Islam dan beriman. Selawat dan salam sentiasa tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliaulah yang telah mengajari kita agama Islam yang ajarannya masih mengalir hingga pada hari ini. Yang saya muliakan pembimbing muhadarah Ustaz Al-Fadil Ustaz Sani Syahrul Fauzi dan rakan-rakan sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan mengungsikan sebuah pidato yang bertajukan penting belajar bahasa. Pernahkah kita merasa kecewa apabila tidak mampu menyampaikan apa yang kita pikirkan, atau merasa malu kerana tidak memahami apa yang orang lain katakan? Itulah hakikat apabila kita tidak menguasai bahasa dengan baik. Bahasa bukan sekadar alat komunikasi, akan tetapi dia adalah suara kita. Suara yang untuk mengatakan impian, kongsi perasaan dan membina masa depan. Tanpa bahasa, kita seolah-olah terkunci dalam dunia sendiri. Saya sendiri pernah mengalami kesukaran dalam memahami bahan pembelajaran. Namun, jika kita belajar sedikit demi sedikit, kita akan merasakan perubahan. Kita akan menjadi lebih yakin, lebih berani dan terbuka pada dunia luar. Rakan-rakan sekalian, setiap bahasa yang kita pelajari adalah satu kunci yang buka pintu peluang. Jangan biarkan diri kita terkunci hanya kerana kita tidak mau berserah. Akhir sekali, marilah bersama-sama mempelajari bahasa dengan penuh semangat dan bersungguh-sungguh demi masa depan yang cerah. Sekian terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada akhi Iman atas penyampaian khutbah sebentar tadi. Semoga dapat diambil manfaat dari pengajaran bersama. Diteruskan pelajar keempat yang akan menyampaikan khutbah oleh Afif dengan tajuk Istiqomah, kenapa semangat kita macam bertelefon. Dipersilakan untuk menyampaikan khutbahnya, kepadanya waktu di tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah membolak-balikkan hati manusia, serta selawat dan salam sentiasa dilimpahkan syukur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati serta muliakan Al-Fadil Al-Ustaz Syahrul Fauzi, Al-Ustaz Sani Syahrul Fauzi, serta pembimbing muhadarah kita yaitu Muhammad Akil. Ingin saya sampaikan satu pidato yang bertajuk Istiqomah. Mengapa semangat kita seperti bateri smartphone? Benar tak, masa awal Ramadan semangat kita punya tinggi nak solat sunat 20 rakaat, tapi bila masuk minggu kedua nak bangun subuh pun macam kena hempit dengan lori balap. Kenapa ya?
Sebab semangat kita ni seperti smartphone cepat sangat trend. Masa awal cas smartphone kita 100%. Tapi bila dah lama, kita lebih risau untuk cari power bank untuk smartphone kita yang tinggal 5% daripada risaukan iman kita yang telah nyawa-nyawa ikan. Kita lebih sanggup cari plug serata kedai mamak untuk smartphone kita, tapi malas nak cari majlis ilmu untuk charge semula jiwa kita yang dah kosong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah amalan yang berterusan, yaitu istiqomah walaupun sedikit. Hadis riwayat Muslim. Allah tak paksa kita buat semua benda sampai kita pengsan, tapi Allah lebih suka kita buat satu amalan tapi tak berhenti. Seperti kita membaca satu muka Al-Quran tapi tak berhenti. Itu lebih disukai oleh Allah daripada kita membaca 30 juzuk dalam satu malam, lepas tu kita tak buka dalam 3 tahun sebab trauma benar. Jangan ada semangat hangat-hangat tahi ayam. Syaitan paling takut dengan orang yang selalu yang buat amalan kecil tapi berterusan tak berhenti. Jangan sampai masa lowbat solat tu kita buat speedrun. Sebagai penutup, marilah kita sama-sama cari charge untuk iman kita, yaitu sahabat yang baik serta majlis ilmu. Jangan sampai iman kita shutdown baru kita nak menyesal. Biarlah bateri smartphone kita merah, asalkan bateri atau hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala sentiasa penuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Akhi Afif yang telah menyampaikan khutbahnya sebentar tadi. Semoga dapat mengambil pelajaran bersama. Seterusnya, pelajar kelima yang akan disampaikan oleh Akhina Qoyum dengan tajuk Ibu Bapa Keramat Hidup atau Hiasan Rumah. Dipersilakan untuk menyampaikan khutbahnya. Al-waqtu wal makanu falyatafaddal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, serta kita untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu dan penutup segala nabi. Salawat dan salam senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada ahli keluarganya dan juga kepada para sahabatnya, dan moga-moga kita mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan muliakan Al-Ustaz Astani Syahrul Fauzi, pembimbing majlis muhadharah pada kali ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya membawa sebuah pidato yang bertajuk Ibu Bapa Keramat Hidup atau Hiasan Rumah. Sidang hadirin sekalian, hari ini saya ingin tanya satu soalan yang jujur. Antara notification WhatsApp dengan panggilan mak dekat dapur, mana satu yang kita sambut dulu? Kalau bunyi ting kat phone, laju kita sampai. Tapi kalau mak panggil dong, jawapan kita standard. Kejap lah mak, yang saya buat ni
Saya buat apa? Saya buat scroll video kucing kat TikTok. Zaman sekarang kita sanggup habiskan beratus-ratus ringgit belanja kawan makan steak mahal-mahal. Tapi bila mak minta berikan obat konfirmasi, kita berkira step sen. Adakah ibu bapa kita ini hanya hiasan di rumah apa yang ternampak berbeda lapar saja? Ingatlah, mereka bukan hiasan, mereka adalah pintu surga kita. Rasulullah SAW bersabda, keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala terletak pada keridhaan ibu bapa, dan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala terletak pada kemurkaan ibu bapa. Hadis riwayat Tirmizi. Jangan kita sangka solat kita panjang akan bawa kita ke syurga kalau hati mak dan ayah kita mencubur dengan lisan kita yang tajam. Gelaran influencer tidak terlaku di akhirat kalau gelaran kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ialah anak derhaka. Ada orang lebih percaya Google Maps daripada cakap ayah. Ayah cakap, jangan ikut jalan tu, Jem. Dia jawab, Miss kata okey je. Akhirnya tersangkut Jem 3 jam. Masa tu baru cari ayah. Ayah, lapar. Hadirin, doa ibu bapa itu lebih tepat dari GPS. Doa mereka menembus langit ke-7 tanpa perlu datang live. Hadirin sekalian, hari ini hadirin sekalian, sebagai penutup, hargailah keramat hidup ini selagi mereka masih ada. Jangan sampai bila kursi tempat mereka duduk sudah kosong baru kita meraung mencari keberkatan. Ingat, syurga di bawah telapak kaki ibu, bukan di bawah sekeliling anda. Alhamdulillah, sudah selesai saya menyampaikan pidato saya, yaitu Bapak keramat hidup atau hiasan rumah. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Akhi Qayyum yang telah menyampaikan khitabannya sebentar tadi. Semoga kita dapat mengambil manfaat dan pengajaran bersama. Seterusnya, pelajar ke-6 akan disampaikan oleh akhina Aizar dengan tajuk Kasih Ayah. Dipersilakan untuk menyampaikan khitabannya. Al-waqtu wal makanu falyatafaddal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita kenikmatannya, yaitu iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam tercurah limpah kepada Nabi besar kita, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menerangi kita dengan ajaran yang terang benderang. Yang kami hormati dan muliakan Al-Ustaz Sani Salul Fauzi dan juga pembimbing Majlis Muhadirah ini, Abang Akib. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya membawakan pidato yang bertajuk Kasih Ayah. Kasih ayah tidak
seringkali tidak dizahirkan dengan kata-kata yang indah, namun tersirat melalui pengorbanan yang tidak terhingga. Ayah bangun seawal pagi, berpenat lelah mencari rezeki agar kita dapat hidup sempurna dan mengerti, khususnya menghafaz kalam-kalam Allah di institusi ini. Sebagai pelajar tahfiz, kita memikul amanah yang sangat besar. Kita bukan saja menghafaz ayat-ayat suci Al-Quran, namun kita juga membawa harapan besar kepada ayah dan ibu. Firman Allah dalam Al-Quran, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan kamu agar tidak menyembah selain Dia, dan berbuat baiklah kamu kepada kedua ibu bapa." Ayat ini mengingatkan kita berbuat baik kepada ibu dan ayah ialah satu kewajiban yang tidak boleh dilalaikan. Hadirin sekalian, kasih ayah ibaratkan akar yang tidak kelihatan, namun menyokong seluruh kehidupan kita. Ayah mungkin jarang berkata sayang, namun usaha dan pengorbanannya itu ialah cinta hati. Tanpa ayah, siapa kita sekarang? Sebagai anak, apa balasan kita? Apa kita sudah cukup membagikan ayah, atau kita masih lalai dan leka? Sebagai anak, marilah kita berazam untuk menjadi anak yang soleh. Kita bukan saja menghafaz ayat Al-Quran untuk diri kita sendiri, namun juga untuk ibu dan ayah di akhirat kelak. Sebagai penutup, saya ingin ingatkan, sayangilah mereka selagi masih ada, taatilah mereka, hormatilah mereka, dan kirimkanlah doa setiap masa kepada mereka. Sekian yang saya dapat sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Akhi Aizar yang telah menyampaikan khutbahnya sebentar tadi. Semoga dapat mengambil manfaat dan pengajaran bersama. Diteruskan pelajar ke-7 akan disampaikan oleh Akhina Rayyan dengan tajuk Isyarat Rasulullah SAW bakal harus diberi perhatian dan dihindari. Dipersilakan untuk menyampaikan khutbahnya. Al-waqtu wal-makanu falyatafaddal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi jami'in. Mari kita sama-sama panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan dunia dan akhirat. Mari kita sama-sama panjatkan syukur kepada Rasulullah SAW yang telah mengenalkan kita agama yang sangat mulia ini, yaitu agama Islam. Pembimbing muhadarah kali ini Al-Ustaz Zani Syahrul Fauzi, pembimbing yang saya banggakan juga kawan-kawan semua. Izinkan saya menyampaikan satu hadis daripada Rasulullah SAW.
Al-Abu Hurairah radhiyallahu anhum Al-Bukhari dan Muslim bersabda, Rasulullah SAW akan terjadinya huru-hara Mungkin itu saja. Alhamdulillah, sekian yang saya boleh sampaikan. Saya meminta maaf, beribu-ribu minta maaf kerana saya Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih diucapkan kepada akhi Rayyan atas khitabannya sebentar tadi. Acara seterusnya pelajar ke-7, seterusnya pelajar ke-8 yang akan disampaikan oleh akhina Sayyid dengan tajuk Asad Digital Bila Naik Jadi Penyakit Hati. Dipersilakan untuk menyampaikan khitabannya. Al-waqtu wal makanu falyatafaddal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang Maha mengetahui apa yang tersirat di dalam hati. Salawat dan salam tercurah limpahkan kepada junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam
yang saya hormati Al-Fadhil Ustaz Sani Syahrul Fauzi sebagai pemimpin muhadarah dan rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Izinkan saya menyampaikan satu pidato pada hari ini yang bertajuk Hasad Digital Bila Lain Menjadi Penyakit Hati. Hadirin sekalian, zaman dulu nak tahu jiran makan apa, mesti tunggu bau tumisan. Sekarang belum sempat jiran makan suap nasi, kita tahu dia makan apa, makan kat mana, dengan siapa, berapa harga. Semuanya melalui Instagram story. Inilah punca munculnya sifat hasad versi digital. Kita tengok kawan kita post kereta baru, hati kita rasa panas. Kita tengok kawan kita bercuti ke Jepun, hati kita macam kena bakar. Kita mula cakap dalam hati, ini mesti guna diskon. Kita lebih sibuk refresh akun orang lain, jangan kumpulkan sampai lupa nak refreshnya sendiri. Nabi SAW bersabda, Jauhilah kamu dari sifat hasad dengki, kerana sesungguhnya hasad dengki memakan kebaikan seumpama api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. Bayangkan, solat kita penat-penat, puasa kita haus-haus, tapi pahala kita hangus sebab kita sakit hati tengok kawan kita dapat like sebanyak. Rugi sangat. Ingatlah media sosial ni highlight reel je. Orang tunjuk dia makan mewah, tak tunjuk dia ikat ke hujung bulan. Janganlah hasad dengan kebahagiaan filter orang lain sampai lupa dengan kebahagiaan original yang Allah bagi kat kita. Sebagai penutup, marilah kita bersihkan hati. Tengok orang dapat nikmat, cakaplah Masya Allah. Doakan yang baik-baik untuk mereka. Moga-moga malaikat doakan yang sama untuk kita. Ketenangan hati bukan datang dari screen telefon, tapi datang dari hati yang bersyukur. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Akhi Sayyid atas penyampaian khitabahnya sebentar tadi. Semoga dapat mengambil manfaat dan pengajaran bersama. Yang ditunggu-tunggu pelajaran ke-8 yang akan disampaikan oleh Akhina Akmal dengan tajuk Ghibah vs Zikir bila mulut jadi senjata. Dipersilakan untuk menyampaikan khitabannya. Al-makanu wal waqtu falyatafaddal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.
Segala puji bagi Allah yang telah mengurniakan kita nikmat berkata-kata. Salawat dan salam tercurah limpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang lidahnya sentiasa basah dengan zikir dan kata-kata yang benar. Yang saya hormati dan muliakan Al-Ustaz Sani Syahrul Fauzi selaku pembimbing Majlis Muhadarah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya membawa satu pidato yang bertajuk Zikir versus Gibah bila mulai jadi senjata. Sidang hadirin yang saya hormati sekalian, kali ini saya nak cakap pasal satu senjata paling berbahaya di dunia. Senjata ini dia tak perlukan peluru, tapi kalau dia meletup, boom, hancur orang-orang. Nama senjata ini ialah lidah. Dulu orang mengumpankan tapi perigi. Sekarang orang mengumpankan dalam grup WhatsApp. Nama grup WhatsApp bukan main Islamik, Syurga Firdaus. Tapi bila buka message, kau tahu tak, jiran di rumah tu kita lebih seronok makan daging saudara kita sendiri. Okay. Kita lebih seronok makan daging saudara kita sendiri daripada makan makan nasi lemak kat depan mata. Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia berkata-kata baik ataupun diam. Kenapa menghasilkan air kita sendiri? Kan kita boleh kumpul pahala dengan zikir.
bayangkan kalau 100 Yesus mengumpat, kita tukar jadi 100 zikir. Agarnya kita dapat membilahkan surga. Jadi kita ni laju je nak forward berita fitnah. Jap, aku forwardkan grup lain. Kalau kita tak boleh jadi pengharum nama orang lain, janganlah kita jadi tong. Janganlah kita jadi tong sampah yang kumpul cerita busuk tentang orang. Sebagai penutup, marilah kita install antivirus murid kita ni. Kalau rasa je nak mengumpat, cepat-cepatlah tukar je zikir. Ingat, di akhirat nanti murid kita akan dikunci. Dan tapi apa yang pernah kita katakan akan menjadi saksi. Biarlah lidah kita menjadi kunci juga. Jangan jadi kayu api neraka. Mungkin ini saja yang saya dapat sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih diucapkan kepada Akhi Akmal atas penyampaian khitbah sebentar tadi. Semoga dapat diambil manfaat dan pengajaran bersama. Seterusnya acara perbaikan dan nasihat yang akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Sani Syarul Fauzi. Kepada beliau dipersilakan waktu dan tempat dipersilakan. Oke, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ya, tepuk tangan untuk kalian semua, Masya Allah. Alhamdulillah telah selesai ya yang pengen khutbah tadi. Masya Allah, tabarakallah, tentunya ada peningkatan dan terus akan kita perbaiki, baik daripada 3 hal yang sebelumnya diperhatikan. Yang pertama adalah intonasi, yang kedua body language, dan ketiga arti berfungsi. Dan beberapa perbaikan untuk pelajar semua ke depannya sehingga skill public speaking ini kita betul-betul menguasai, kita betul-betul mengasah di mana saja. Pertama, nanti akil ini bukan pembimbing muhadharah, tapi pembawa acara, muqassimil awqat, manajer seremoni. Jadi nanti antum ke akil, kami ucapkan terima kasih kepada pembawa acara Akhina Akil yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pidato pada kesempatan kali ini. Yang kami hormati dan kami muliakan, kemudian rekan-rekan yang saya banggakan dan hadirin wal hadirat sekalian pada sekalian itu. Yang pertama ya. Jadi nanti antum juga kan kos melawatnya daripada antum, sehingga nanti antum ketika di depan di masa penghormatan itu nanti ada sesi penyampaian terima kasih kepada muqassimil awqat, kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan untuk berbincang.
Dan itu penting. Nanti antum misalkan ada kuliah, kemudian lain sebagainya, antum dipanggil untuk menyampaikan pidato, itu antum kena bagi terima kasih tuh kepada yang menyampaikan. Itu namanya etika ketika kita sedang berbincang. Ada satu kisah Raja George ke-6 di Inggris, di British ketika itu, suami daripada Ratu Elizabeth. Beliau adalah raja yang gugup. Tahu gugup? Tremor. Jadi kalau bincang tuh tangannya bergetar. Kalau kita pidato di hadapan rakyat kayak ribuan, kakinya tuh bergetar. Nah, ini mungkin dirasakan oleh kita semua. Sebelum berbincang di hadapan umum pasti ada rasa di mana kita gugup. Ada rasa di mana kita tidak yakin, tidak percaya diri. Ada yang seperti itu. Coba katakan di sini siapa yang kalau berbincang di hadapan umum gugup? Coba katakan. Muas dah gugup kan? Oke, turunkan tangannya. Ini semua, ini penyakit semua. Bukan penyakit, ini adalah hal yang biasa. Jadi jangan sampai kita anggap ini merupakan satu kekurangan kita. Bukan, memang setiap orang itu ketika awal berbincang dia pasti gugup. Bahkan saya pernah masuk di dalam satu live Zoom pelatihan public speaking. Itu moderatornya itu bincang. Siapa teman-teman di sini yang kalau sebelum bincang pasti gugup, pasti bergetar? Saya. Ternyata saya rasa bukan saya saja. Ternyata hampir semua orang di awal ketika dia belajar public speaking, dia tuh akan bergetar. Apapun itu, mau antum menjadi imam, mau azan, mau khutbah, mau kuliah, itu pasti merasakan hal yang sama. Itu hal yang biasa. Nah, Raja George ke-6 ini beliau pun sama. Setiap kali pidato di hadapan warga, di hadapan masyarakat, dia gugup, getar. Maka dia tuh merasa ini satu kekurangan bagi dia, terlebih sebagai seorang presiden, sebagai raja, dia perlu memiliki public speaking baik sehingga boleh menyampaikan pidato kepada masyarakat. Dia pun menjadi sedih. Maka dia berjumpa dengan salah seorang pelatih public speaking, namanya tuh Lionel Logue. Bahasa dibaca dalam Inggrisnya itu tidak tahu, tapi logo itu sebenarnya kamu saya. Lionel Logue, beliau kemudian diperintahkan oleh Lionel Logue sebagai coach public speakingnya. Ini penyakit biasa katanya, wahai raja, ini bukan penyakit yang hanya ada pada Anda. Semua orang ketika orang berbincang pasti dia gugup. Maka diperintahkan Raja George ke-6 ini untuk membaca satu buku dengan baca sekuat-kuatnya. Silakan baca sekuat-kuatnya dengan suara yang sangat lantang di ruangan kosong, baca buku sekuat-kuatnya. Dalam masa yang sama dinyanyikan lagu daripada band Mozart, lagunya The Marriage of Figura. Jadi dia tuh baca sekuat-kuatnya, tapi dia tidak dengan suara dia, karena suaranya itu berbenturan dengan lagu yang sedang dinyanyikan ketika itu. Dan di bajunya suara tersebut direkam. Jadi dia baca sekuat-kuatnya. Ketika sudah selesai itu ternyata Raja George ini masih tidak puas. Ternyata saya masih gugup katanya. Maka ketika diberikan rekaman suara itu, ketika didengarkan, ternyata ketika dia mendengarkan suaranya sendiri itu dia puas, sebab tidak terdengar suara gugup. Jadi intinya adalah gugup itu adalah penyakit. Gugup itu rasa malu, rasa tidak percaya diri, rasa takut, itu tuh sebenarnya bisa dihilangkan. Sebagaimana Raja George ke-6 tadi ketika menghilangkan tuh dia baca dengan sekuat-kuatnya, sehingga hilang getarnya tuh hilang, sehingga dia boleh percaya diri dalam membaca. Saya itu. Coba saya minta satu orang Akmal ke depan. Akmal pun bagus tadi. Jadi salah satu inti daripada public speaking adalah mempengaruhi. Antum boleh mempengaruhi orang yang antum dengar. Itu tadi hampir semua dipengaruhi oleh Akmal. Jadi ketawanya itu menular. Bincang ketawa, yang lain ikut ketawa. Bincang lagi ketawa, yang lain ikut ketawa. Itu salah satu kunci public speaking itu adalah mempengaruhi. Tapi ada perbaikan. Saya ingin tadi yang kita tengok daripada Akmal, ketika bincang pasti Akmal senyum, ketawa, senyum. Sekarang coba misalkan Akmal bagi mimik muka yang serius. Gimana muka serius? Muka seriusnya kok kawannya serius?
Misalkan antum sebagai askar, masa sebagai askar antum ketika mau ada penjahat atau sebagai polis ketawa-ketawa terus kan nggak mungkin. Gimana muka seriusnya tuh gimana? Emang nggak bisa diajak serius. Serius coba gimana? Coba saya minta kamu bincang sebagaimana, ikutin saya. Kawan-kawan semua. Kawan-kawan semua. Itu masih ketawa, serius. Kawan-kawan semua. Sehingga pendengar antum itu boleh dipengaruhi dengan perkataan antum. Dia tidak ikut ketawa, dia serius mendengarkan antum. Kawan-kawan semua. Duduk. Itu dari awal supaya ketawa terus. Nah, perhatikan ketika antum serius, itu pendengar itu lebih cenderung untuk mendengarkan apa yang antum cakap dibandingkan antum banyak bercanda. 3 perbaikan kita, ya perhatikan lagi sebagai mukadimah tidak akan lama. Pertama adalah yang perlu diperhatikan dalam untuk kedepannya. Pertama ada persiapan untuk tampil. Persiapan untuk tampil. Saya bagi apresiasi kepada Bapak Sumawokot, kepada Akil, sebab itu baru dihafalkan kemarin. Kemarin saya baru bagi teks, sebab supaya nanti antum tidak bergantung pada ustaz. Ada tidak ada ustaz, antum masih muhadharah boleh berjalan. Yang penting ada Bapak Sumawokot, meskipun tidak live, yang penting antum masih berjalan. Bagus, meskipun tadi belum menghafal, masih dengan kertas, masih melihat kepada teks, tapi itu sudah bagus. Tapi yang lain itu kan ada persiapan. Pertama adalah kita akan mengetahui audiens. Apa? Audiens. Kita akan mengetahui siapa yang kita ajak bincang. Kalau kita ajak bincang kawan-kawan seperti ini, itu kita tempatkan kita sebagai salah satu daripada mereka. Be of them. Kita jadi salah satu daripada mereka. Contoh, misalkan antum ketemu dengan kawan-kawan baru, masuk, antum disuruh coba pelajaran hadis kuliah di SMK katanya. Itu kan masih satu umur dengan antum. Nggak bisa lagi kita langsung bincang Rasulullah bersabda, Allah berfirman. Itu masih nasib seperti itu. Tadi ada yang cakap Abu Hurairah dan Muslim bersabda katanya. Itu saya kata pertama itu nggak boleh. Maksud saya boleh itu mereka tidak akan dengarkan antum sebab kita masih seusia. Gimana caranya kita harus jadi salah satu daripada mereka? Buat dengan pertanyaan. Teman-teman semua, siapa di sini yang paling tampan? Wah, ini katanya fulan. Oh, Khoyum namanya. Siapa di sini yang paling lawa? Oh, namanya Aisyah namanya. Ada Aisyah. Jadi kita menempatkan diri kita menjadi salah satu daripada. Siapa di sini ceko yang paling galak? Oh, namanya Ceko Zaidun namanya. Teman-teman semua jangan terlalu berisik. Nanti ada Ceko Zaidun marah aja. Itu mereka akan ketawa. Setelah mereka respect dengan kita, apa yang kita sampaikan mereka akan dengarkan. Pertama, tengok audiens. Khutbah tengok audiensnya itu orang tua, jamaah masih. Jangan juga ketika khutbah bercanda. Gak mungkin tadi khutbah kayak di depan tadi ketawa. Gak mungkin anda membuat satu masjid ketawa ketika khutbah. Itu kan tidak lucu juga. Untuk tengok audiens. Karena ini kita masih belajar, pasti audiensnya kita sama dan kita tidak perlu memperhatikan hal tersebut ketika di sini. Kemudian yang kedua adalah latihan. Untuk mempersiapkan kita kena ada latihan. Bagaimana latihannya? Paling senangnya itu kita bincang di hadapan kaca, di hadapan cermin. Antum tengok bagaimana body language antum. Bincang di hadapan cermin. Ini sudah tepat belum? Saya serius tidak? Bagaimana tangannya cocok atau tidak ketika assalamualaikum? Assalamualaikum. Wah, ini benar bagus. Assalamualaikum. Wah, ini bagus. Dilatih. Ada latihan di depan cermin. Yang kedua, yang ketiga, mengetahui apa yang dibahas. Apa? Mengetahui apa yang dibahas. Raya ulangi apa? Mengetahui apa yang dibahas. Tadi antum bahas apa? Tadi bahas apa? Kalau tidak tahu apa yang dibahas, nanti ketika lupa sudah blank, tidak boleh cakap apa-apa. Sebab antum tidak tahu saya bahas apa nih. Awalnya kan judulnya pun salah. Syarat Nabi tentang akhir zaman. Ada syarat tentang akhir zaman. Syarat Nabi tentang akhir zaman. Itu. Antum karena tahu apa yang antum bahas, jangan sampai antum cakap tidak akan dibahas ketika teksnya lupa sudah hilang. Macam hafalan Al-Quran. Lupa sudah hilang selesai. Maka
kuncinya adalah kita memahami apa yang kita bahas. Sehingga ketika lupa, poinnya itu masih kita dapatkan. Cakap saja apa yang antum ketahui tanpa harus berpaku 100% kepada teks. Betul? Kita pertama nanti mohon persiapkan dengan lebih baik lagi untuk sebelumnya. Yang kedua adalah atasi gugup. Nah tadi kan hampir penyakit semua orang, bahkan seorang raja sekalipun dia memiliki penyakit gugup ketika sedang berbincang. Bagaimana caranya adalah ada tekniknya, yaitu dinamakan sebagai teknik pernapasan. Nah, jadi tarik nafas 4 detik, tarik 4 detik, tahan selama 4 detik. Selepas itu keluarkan selama 4 detik. Itu dilakukan berulang kali, 3 kali, 5 kali ketika di bawah sebelum antum nanti naik sampai antum merasa tenang. Itu kan dikarenakan tidak tenang tuh makanya gugup. Bagaimana menghilangkannya? Salah satu caranya adalah kita tarik nafas 4 kali. Tarik 1, 2, 3, 4. Tahan. 1, 2, 3, 4. Buang. 1, 2, 3, 4. Ulangi lagi. Tarik lagi sampai kita merasa tenang. Itu jantungnya itu tidak berdebar kembali. Yang kedua, kendalikan pikiran. Bagaimana cara kita untuk mengatasi gugup adalah kendalikan pikiran. Kita anggap kita ini sebagai penyambung lidah Nabi. Ketika kita sedang kuliah, ketika sedang khutbah, anggap kita ini sebagai penyambung lidah Nabi. Nabi sudah tiada, karena ada yang masih menyampaikan hadis, karena ada yang menyampaikan nasihat kepada jemaah. Anggap kita sebagai penyambung lidah Nabi. Ada rasa bangga nanti. Ketika sudah ada rasa bangga, kita akan senang untuk melaksanakan hal tersebut. Perbaiki pikiran antum, tanamkan percaya diri di dalam diri antum sehingga tidak lagi merasa buruk. Dan ini penting, jam terbang itu penting. Apa? Jam terbang itu penting. Apa? Jam terbang. Bukan jamnya itu terbang. Banyaknya antum tampil, banyaknya antum melatih itu sangat mempengaruhi nanti kepada hasil. Misalkan antum beberapa kali sudah pernah khutbah di sini, di rumah antum bagi kuliah, ketika ada keluarga kumpul antum bagi nasihat kepada keluarga, itu namanya jam terbang. Apalagi kalau jam terbangnya tinggi, nanti antum dipanggil ke university, antum bincangkan bagaimana program tahfiz, bagaimana cara menghafal Quran, itu jam terbangnya tinggi. Kalau jam terbang sudah tinggi, ya gugup itu sudah hilang. Karena gugup itu hanya di awal. Ketika jam terbangnya pengalaman jam terbang itu, pengalamannya masih sedikit, ya, maka gugup pun akan datang. Itu. Yang kedua, atasi gugup sehingga nanti di depan tuh maksimal, percaya diri, tidak ada ketawa-ketawa, tidak ada lupa. Juga satu lagi, sayang sekali banyak kali daripada antum body language-nya itu masih menanggung, apa? Menanggung sudah keluar tapi masih sedikit lagi dikeluarkan. Jadi belum lepas, masih ditahan-tahan gitu. Teman-teman semua, kan dilepaskan gitu. Karena orang sedang orasi, orang sedang berpidato, dikeluarkan tangannya itu betul-betul apa? Mahir gitu. Sehingga nanti pesannya itu lebih mudah untuk ditangkap. Itu. Jadi atasi gugup tersebut dengan cara-cara yang tadi. Ketiga, terakhir, perbaikannya ketika kita sedang berbicara, ini yang penting, bagi awalan yang kuat, pembukaan yang kuat. Apa? Pembukaan yang kuat. Pandangan pertama itu sangat berkesan, betul tidak? Antum tengok orang di pandangan pertama itu sangat berkesan. Tapi pandangan kedua, ketiga, bahkan setiap hari jumpa itu biasa lagi. Nah, pandangan pertama ketika orang antum sedang bincang di hadapan, bagi pembukaan yang sangat betul-betul kuat, sehingga nanti audiens itu akan betah untuk mendengarkan antum, dia nyaman mendengarkan antum. Contohnya kita bagi pertanyaan, kita bagi fakta yang unik, fakta yang belum pernah diketahui. Atau ketika salamnya itu salamnya yang unik, Assalamualaikum. Itu kan orang nggak akan santai-santai, dia akan fokus mendengarkan antum. Contoh, nanti ketika antum ke depan selepas pembukaan penghormatan, teman-teman angkat tangan siapa di sini yang masih suka menggibah. Itu kan kuat pembukaannya itu kan. Nanti saya misalkan kawannya itu ditunjuk-tunjuk. Tahu tidak, gibah itu adalah halal hukumnya. Wah, yang lain pada sibuk, masa halal sih? Halal menurut setan. Itu kita bagi pembukaan yang kuat. Sebelum masuk kepada isi, bagi pembukaan yang kuat. Siapa di sini yang tahu hadis 10 ayat
Gini, misalkan tadi muasabah, ini bisa lebih menarik. Maju ke depan, tajuknya disampaikan. Teman-teman semua, angkat tangan yang tahu hadis 10, yang membaca 10 ayat di malam hari, dia akan mendapatkan, dicatat sebagai orang yang lalai bahasa Arabnya. Siapa yang tahu, saya akan bagi 5.000 ringgit gitu. Misalkan was-was, antum tahu nggak ada hafal di sini, makanya berani bagi tantangan 5.000 ringgit. Tapi dengan hal tersebut, itu akan bagi kesan yang kuat di awal tuh. Maka akan betah mendengarkan antum. Betul? Mau pertanyaan, mau fakta, yang penting pembukaan tuh bagi yang spesial. Yang kedua, kontak mata penting. Apa? Kontak mata tengok antum yang dalam siapa. Jangan kawannya di hadapan tengok ke atas. Teman-teman semua, ketahuilah zikir ini sangat penting. Yaitu adalah, apalagi kalau tangannya sampai ke belakang, tengoknya ke atas. Kan dalam hati kawannya tahu, oh saya di sini, di bawah. Tengok kawannya itu kontak mata. Tentu kontak mata itu antum tengok, antum senyum, ketika sedang serius, ketika sedang bercanda, tersenyum gitu. Bukan tertawa-tawa, tapi tersenyum di hadapan itu. Kontak mata penting. Sehingga dia tuh merasa dilibatkan. Makanya kadang-kadang kenapa audiens tidak mau mendengar? Kita tidak tengok audiens. Dia tidak merasa dilibatkan dalam pembicaraan. Bagaimana cara kita supaya mereka dengarkan? Kita tengok, oh saya dilibatkan, dia sedang bincang dengan saya. Makanya nanti mereka pun akan mendengarkan. Ketiga, terakhir, manfaatkan jeda. Apa? Manfaatkan jeda. Ada bagi jeda sih. Jeda. Supaya audiens itu pendengar muslim, dia boleh menyerap isinya dulu dalam pikiran dia. Jadi jangan semua terus kita suapi, tidak ada jeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sampai akhir terus disampaikan semua sehingga tidak ada satupun yang membekas dalam pikiran ini. Kita tidak boleh mempengaruhi dia. Ada jeda selepas penghormatan yang saya hormati fulan bin fulan, kawan-kawan semua yang saya muliakan. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian. Teman-teman semua, tahukah kita bahwa public speaking itu sangat penting dalam kehidupan kita? Kenapa? Karena public speaking ini adalah skill yang tidak dimiliki oleh semua orang. Ada jeda. Ya, supaya nanti itu apa yang kita sampaikan dia masuk dulu ke dalam pikirannya. Jangan langsung semua disampaikan. Itu ini harus ada tenang. Kalau antum gugup, itu nggak akan bisa kasih jeda terus saja. Itu saja perbaikan pada kesempatan kali ini. Pertama apa tadi? Apa? Maksimalkan persiapan. Yang kedua, atasi gugup supaya antum boleh buat jeda, supaya antum boleh lancar dalam berbincang. Ketiga, apa? Ada 4 tadi berarti ya. Apa? Bagi pembukaan yang kuat. Yang keempat, apa? Kontak. Bagi kontak mata kepada audiens sehingga dia merasa ini. Insyaallah, alhamdulillah, mungkin itu saja yang boleh disampaikan. Insyaallah pada bulan depan kita akan berjumpa lagi di tempat yang sama dengan majelis yang sama. Saya mengharapkan semoga terus ada peningkatan dalam majelis berikutnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga pada majelis ini kita diberkati dan Allah menerima pengorbanan kita dalam melatih skill kita. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk menutup majelis, marilah kita baca doa tutup kifaratul majelis bersama-sama. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.